Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita di poin yang B atau yang IC. Nomor 1, gambarkan rumus titik elektron atau struktur Lewis dari molekul-molekul berikut. Yang pertama, yaitu ClO2. Oke. Nah, untuk menggambar rumus Lewisnya, data yang kita butuhkan adalah data elektron valensi. Nah, ini udah kakak sediain data yang selalu kita pakai. Data elektron valensi sekaligus golongan unsur non-logam. Karena ini kovalen ya, kovalen berarti semuanya kan non-logam. Nah, sebelumnya tak jelasin dulu, 1 ini golongan 1A, 2 dan seterusnya, 13 ini berarti 3A, 14 4A, 15 5A, dan seterusnya sampai 18 berarti 8A, 16 berarti 6A, 17 7A. Seperti itu ya. Yang pertama, Cl2O. Cl2O berarti yang jadi pusatnya itu O. Kenapa O? Karena O yang sedikit. Di sini kan O-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Berarti yang jadi pusat yang O. O berapa elektron valensinya? O itu 6. Nih ya. O di sini. Dia valensinya 6. Cl ada di sini. Dia valensinya 7. Nanti gambarnya seperti ini. Kakak udah sediain gambarnya. Jadi nanti biar penjelasan kakak bisa lebih tepat lagi, lebih mudah dipahami. Tadi O 6 ya. Nah, dia valensinya disimbolkan dengan X ini. Oh, di pusat ini dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, biar stabil dia membentuk oktet kan. Butuh 8. Dia dapat dari mana? Dari Cl. Oke, kita berpikirnya dari Cl2 aja. Cl valensinya 7. Disimbolkan oleh titik ini ya. Buletan biru ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 biar stabil dia butuh 1 kan. Dia 1 dari O. Nah, ini dia minjem 1 stabil oktet. Yang ini juga minjem 1 stabil oktet. Nah, O dia akan minjem 2. Nah, dari Cl yang 1, Cl ini juga 1. Jadi O juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, bisa rumus Lewis. Bisa dipahami ya. Selanjutnya NH3. NH3 juga sama, berarti yang jadi pusat siapa? N-nya, soalnya N-nya sendirian. Nah, N, dicek. N itu valensinya 5, 15 ya. H itu ada 1, nanti gambarnya seperti ini. Nah, N dia ada 5, disimbolkan oleh bulat hijau. 1, 2, 3, 4, 5. H, dia punya 1 ya. Ingat, H itu karena nomor atonya kecil, dia stabil dengan duplet. Nah, duplet untuk H. Berarti H ini dia minjem 1 dari N stabil, ini juga stabil, ini juga stabil, duplet. Nah, si N dia punya 5 ya, biar stabil dia minjem masing-masing 1 dari H. Nah, ini biar jadi 8 juga oktet. Nah, stabil. Seperti itu. Selanjutnya P2O3. Nah, ini cukup kompleks. Gambarnya seperti ini. P2O3. Jadi yang di pusat sendiri itu ada O. Selanjutnya disusul P di sebelah kanan kirinya. Selanjutnya O di sebelah kanan kirinya lagi. Gimana berpikirnya? Jadi O kan punya 6 ya. Di sini dia golongan 6A. Valensinya 6. Ketika dia punya 6, maka dia disimbolkan X hijau ini ya. 6 dia biar stabil, dia pinjem 2 dari P. Biar oktet ya, jadi 8, dia makan pinjem 2. Oh, di sini stabil. Oh, yang di sebelah kanan juga sama. Dia 6 pinjem 2 biar stabil. Selanjutnya P. P kan punya 5. P punya 5 biar jadi 8, dia butuh 3. 3 itu dia minjem 2 dari O yang sebelah kiri tadi. 7 kan, sudah 7. Nah, yang 1 dia pinjam dari O yang ada di tengah ini. Jadi P juga stabil membentuk oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. Begitu juga P yang sebelah kanan, dia juga stabil dengan oktet. Nah, O yang paling tengah juga sama, dia punya 6, biar stabil, dia pinjam 1 dari P kiri, 1 dari yang kanan. Jadi semuanya stabil. Seperti itu. Selanjutnya, H3PO4. Nah, Kak, kok rumit? Enggak, jadi memang gambarnya seperti ini. Alur berpikirnya sama, P. H3PO4 tadi P dia jadi pusatnya. P kita cek di sini P golongan 5, berarti valensinya 5 ya. P valensinya 5, disimpulkan bulat yang ini, yang kuning. Oke. Kuning ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. P biar stabil, dia butuh berapa? 3 kan? 3 itu dia pinjem dari O. Didapat dari siapa aja? Nah, dari O yang sebelah sini. 1, 2, 3. Nah, jadi stabil dengan 8. Kemudian yang O atas, dia kan punya 6. 6 biar stabil, maka dia pinjam P2. Nah, ini ya. Maka ikatannya udah stabil oktet. Oke, yang ini. H punya 1, biar stabil, dia pinjam 1 dari O ya. Maka H ini stabil dengan duplet. Ini juga sama, dia stabil dengan duplet. Ini juga sama, stabil dengan duplet. Nah, O, dia punya 6. Agar jadi 8, dia pinjam 1 dari H yang sebelah kiri dan pinjam 1 dari P yang sebelah kanan. Ini juga sama, O-nya pinjam 1 dari P dan pinjam 1 dari H agar jadi oktet. Yang ini juga sama. Nah, dan P tadi yang udah nggak jelasin, P punya 5, biar stabil dia pinjam 3. Masing-masing 1 dari O yang bawah, O yang sebelah kanan, dan O yang sebelah kiri. Maka dia jadi oktet. Seperti itu. Selanjutnya yang E, HNO3 dengan cara berpikir yang sama. N. N di sini disimbolkan oleh silang nih ya, dia punya 5. Habis itu dikeliling oleh O dan terakhir ada H1. Oke, kita cek O yang sebelah kiri dulu. O yang sebelah kiri, dia kan punya 6 ya. Biar stabil dia pinjem 2. Nah, oke. O stabil dengan oktet. Kemudian H yang sini dulu. H dia punya 1. Biar stabil jadi duplet, dia minjem 1 dari O. Kemudian O, karena udah dapat 1 dari H ya, berarti dia hanya butuh 1 lagi dari N. Nah, sekarang N tadi punya 5 ya. N di sini, dia valensinya ada 5. Yang X disimbolkan X. 5, berarti dia butuh 3. Butuh 3, dia ngambil 2 dari O yang sebelah kiri. Yang atas nggak diambil. Kenapa kok nggak diambil, Kak? Karena dia hanya butuh 3. Dia ngambil dari O sebelah kiri 1 dan O, ulangi, O yang sebelah kiri diambil 2, yang O sebelah kanan dia diambil 1. Yang atas nggak diambil. Kalau atas ngambil lagi, nanti kan jadinya lebih dari 8. Nah, nggak memenuhi kaidah oktet, jadi tidak diambil. Terus ini gimana? Yang ini, Kak. Nah, yang ini nanti katanya kovalen koordinasi, yang seperti penjelasan di nomor 20 yang pilihan ganda. Di ini nanti hanya dikasihkan ke O. O yang ini, yang atas, kan dia punya 6. Biar stabil, dia pinjam 2 dari N. Seperti itu. Jadi konsepnya itu untuk ikatan kovalen dia mencapai kestabilan, yaitu dengan oktet atau duplet dengan cara pemakaian bersama. Selanjutnya CH4. Nah, ini mudah ya. C itu punya 4 kan valensinya, disimbolkan bulat hijau. H itu punya 1, berarti dia pinjam 1
duplet, pinjam 1, duplet, pinjam 1, duplet, pinjam 1 juga duplet. Nah, C, dia juga pinjam dari H masing-masing 1, jadi oktet 8. Selanjutnya PCl3, kita cek. P golongan 5, Cl golongan 7. Berarti nanti gambarnya P yang jadi pusat, dia punya 5 ya. X ini 1, 2, 3, 4, 5. Cl dia punya 7. 7 biar stabil jadi oktet dia pinjam P1. Oke, stabil. Yang ini stabil juga pinjam 1. Yang Cl sebelah kiri juga stabil dia pinjam 1. Nah, untuk P yang di pusat, dia punya 5, biar stabil dia pinjam 3, masing-masing 1 dari Cl-Cl-nya. Stabil oktet. Nomor selanjutnya, CO2. CO2 ini C, nomor atomnya golongannya 4A, valensinya 4, O dia valensinya ada 6. Jadi gambarnya, O biar stabil, dia butuh 2 kan? Maka dia pinjam 2 dari C. Stabil. Oh, sebelah kanan juga sama. Biar stabil dia pinjam 2 dari C, oktet. Nah, si C, ini tadi kan punya 2 aja, yang biru ini ya. Berarti biar jadi 8, maka dia butuh 4 lagi. 4 dari mana? Dari O yang sebelah kiri, sebelah kanan 2, yang sebelah kiri 2. Pas, sama-sama 8. Yang terakhir, SiF4. Si, silikon. Valensinya 4. F, fluorin. Valensinya 7. Berarti nanti gambarnya Si4 valensinya disimbolkan yang bulat ini ya. 1, 2, 3, 4. F dia punya 7, biar stabil maka dia pinjam 1 dari Si. Oke, pinjam buat dipakai bersama. F juga sama yang bawah, buat jadi oktet 8 stabil dia pinjam buat dipakai bersama. F yang sini juga sama, 7 dia pinjam buat dipakai bersama. Yang atas juga sama, dia pinjam 1 buat dipakai bersama. Nah, Si dia juga pinjam 4. Nah, dia punya 4, maka dia pinjam 4. Jadinya 8 oktet juga. SiF4. Saya teman-teman. Jadi, cara gambarnya seperti itu. Nanti pengaplikasian di soal yang sama, kita gambar atom pusatnya dulu, valensinya ditulis, kemudian kita cari bagaimana dia bisa stabil dengan oktet atau duplet. Selanjutnya, nomor 2. Atom S, nomor atom 16, bergabung dengan Cl17 membentuk SCl2. Gambarkan rumus titik elektron dari molekul SCl2. Tentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan elektron bebas di sekitar atom pusat. Nah, ini poinnya di sini, di sekitar atom pusat. Nanti kita jelasin. SCl2. Kita tulis dulu. S dia punya 16 ya. 16 kan berarti 2 sama 8, 6. Golongan 6A, stabil dia butuh 2 kan ya. Menangkap 2. Cl 17. 287 dia butuh menangkap 1. Kita kembali ke konsep kita yang awal ya. SCl2. Yang ini valensinya 6, Cl7. Berarti S-nya SCl2, S di tengah ya. S punya 6, kakak gambar bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cl ada 2, kiri sama kanan. 7, kakak pakai tilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi Cl biar stabil dia menangkap 1. Dari mana? Dari S. Diambil 1 jadi duplet. Ulangi jadi oktet. Cl sebelah kiri juga sama. Menangkap 1 jadi oktet. Nah, S dia menangkap 2 ya. Menangkap 2 dari mana? Dari Cl sebelah kiri 1. Cl sebelah kanan 1. Biar jadi oktet. Ini gambar untuk yang A.
Yang B, tentukan jumlah pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan atau biasanya disingkat PEI. Pasangan elektron ikatan. Dan elektron bebas di sekitar atom pusat. Elektron bebas itu PEB, pasangan elektron bebas. PEI-nya berapa? Pasangan elektron ikatan itu, atom pusat kan ini. Atom S ini ya. Yang berikatan, yang ini kan, ini ada satu pasang. Yang ini juga satu pasang. Berarti PEI-nya dia punya 2. PEB-nya, pasangan elektron bebas. Nah, ini maksudnya pasangan elektron yang bebas. Dia tidak dipakai berikatan. Ini PEB. PEB cuma juga 2. Maka yang di sekitar Cl ini kan juga bebas juga. Bukan. Jadi untuk yang di sekitar Cl ini, dia bukan PEB. PEB yang dimaksud itu yang berada di sekitar atom pusatnya saja. Cl kan tidak berperan sebagai atom pusat ya. Seperti itu. Oke, PI2, PEB-nya 2. Tadi paham ya? Selanjutnya. Atom C6H1 dapat membentuk molekul C2H2, C2H4, dan C2H6. Gambarkan rumus titik elektron untuk ketiga molekul tersebut. Di antara ketiga A, yang B di antara ketiga molekul tersebut, molekul mana saja yang mempunyai ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Oke, konsepnya sama teman-teman. Jadi yang pertama, kita konfigurasikan dulu lah. C6, 2 sama 4 ya. H1, 1. 4, ini kan biar oktet, maka dia menangkap 1. H, biar duplet, makanya dia nomor satunya kecil ya, dia menangkap 1 juga. Nangkap 1. Oke, kita gambar dulu yang pertama, C2H2. C2H2 berarti kan C-nya ada 2. 1, 2, H-nya juga ada 2. Kalau di sini ya, 1, 2. Nah, kita gambar dari H dulu. H punya 1. Bulat. H punya 1. Biar jadi stabil duplet, maka dia pinjem 1 dari C sini ya. Pinjem 1, oke. Yang ini juga sama, pinjem 1, oke. Duplet, stabil. Sekarang yang C. C, kan dia punya 4. 4, udah pinjem 1 nanti sama H. 5, berarti kurang 3. 3-nya dari mana? 3-nya pinjem C yang sebelahnya. Di gambarnya seperti ini, teman-teman. C, ini kan punya 4 ya. 1, masuk lagi. 2, 3, 4. Biar stabil, dia butuh 4. 4-nya dari mana? Dari H1, 5 ya. Kemudian 3 ini pinjem sama C sebelahnya. Biar jadi 8. Kan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga C yang sebelah kanan. Dia punya 4, maka dia pinjam 1. Sisanya dia pinjam dari yang sebelah kiri. Nah, jadi nanti kalau kakak gambar model rumus garisnya, C, ini nanti anggap 1, ini H. Ini ada 3 pasang ya, 1, 2, 3. Nanti dia ada rangkap 3, teman-teman. 1, 2, 3. C, ini H. Seperti itu. Kemudian, bisa ya. Selanjutnya, kalau masih bingung nggak apa-apa, sambil jalan. C2H4, gambar. C2 tetap hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kak, tadi kan gambarnya dari H, sekarang dari C. Oke, dari C ya. C kan punya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini juga sama. 1, 2, 3, 4. H punya 1. Oke, H1. 1, 1. H duplet ya, pinjam 1. H ini duplet juga, pinjam 1. H yang ini duplet, pinjam 1. H ini juga duplet, pinjam 1. Nah, C, dia punya 4, dia sudah dapat 2 dari H. Ini ya, 1, 1, berarti 6 ya. 2-nya lagi dari mana? Dari C yang sebelah kanan. Yang ini juga sama.
Udah dapat satu dari H, satu dari H. Duanya dari mana? Dari C yang sebelah kiri. Dia punya 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah stabil semuanya. Misal digambar garisnya, oh ini ada garis lagi ya. Nah, biar nggak ini. Nanti ada H, ini C, terus bawahnya ini C. Yang ini karena dua pasang ya, 1, 2. Berarti 2 garis. Yang ini karena satu pasang aja, maka digambar 1. Ini satu pasang juga digambar 1. Selanjutnya C2H6. C-nya 2, 1, 2, hanya ada 6, berarti sekitarnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, C punya 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. H punya 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. H stabil dengan duplet. H juga ini stabil, duplet. H yang atas juga stabil. Ini stabil, duplet, duplet. Ini juga duplet. Nah, C. Dia udah dapat 3 dari H ya, berarti kan kurang 1. Dia dapat dari mana? Dari C yang sebelah kanannya. Ini juga sama, biar stabil. Dia dapat C yang di sebelah kirinya. Oke. Nanti gambarnya semua satu ikatan ya. Gambarnya ya berarti ikatannya rangkap satu. Ini C, ini H, ini H, ini H, H, ini ada H, ini ada H. Selanjutnya di antara yang opsi B, ini ya gambar rumus titiknya. Yang ini namanya rumus titik. Titik. Molekul mana saja yang termasuk yang punya ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, ini karena ada 3 pasang nih ya, maka dia disebut rangkap 3. Ini 2 pasang, berarti rangkap 2. Ini 1 pasang, maksudnya tunggal, bukan rangkap 1, tunggal. Nah, ini nanti lebih jelasnya nanti teman-teman belajar di kelas flash hidrokarbon. Seperti itu, bisa dipahami ya. Selanjutnya, nomor 4. Di antara molekul berikut, manakah yang ikatannya polar dan non-polar? Oke, kita bahas lagi terkait ikatan polar sama non-polar. Ini perbedaannya. Senyawa polar itu beda keelektronegatifannya ada, punya perbedaan keelektronegatifannya. Kalau kovalen non-polar dia bedanya 0. Karena di data tidak ada, jadi kita pakai yang ada. Yang ada apa? Yang pasti bisa dipakai acuan itu yang bentuk molekulnya teman-teman. Polar berarti kan bentuk molekulnya asimetris. Kalau non-polar dia simetris. Udah, ini yang sering kita pakai. Langsung saja kita coba gambar. Kakak hilangin dulu biar nggak mengganggu. Tadi ya, kuncinya polar, asimetris, asimetris. Kalau non-polar, simetris. Kita butuh data ini. Oke. CCl4. C valensinya 4 ya. 14. Cl valensinya 7. Berarti yang jadi pusat siapa? C. Kenapa? Karena C sendirian. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, Cl ada 7, berarti Cl-nya ada 4, valensinya 7. 4, 4. Seperti ini ya. 7. Mas pakai silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stabil, oktet. Ini stabil, oktet. Stabil, oktet. Ini juga stabil, oktet. Pinjam 1, 1. C yang pusat juga sama kan, dia pinjam 4 dari masing-masing Cl. Pinjam 1 dari masing-masing Cl. Biar stabil. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, ini kan kalau lebih disederhanakan lagi, ini C, ada Cl di atas, Cl, Cl, Cl ya. Nah, simetris atau enggak kira-kira? Simetris kan dia. Karena simetris, maka
di Cl4 dia non polar. Br2, ini seperti yang kakak jelasin sebelumnya. Jadi ketika ada molekul diatomik Br2, F2 itu pasti non polar. Kenapa? Karena dia udah pasti simetris teman-teman. Kok bisa? Oke, kita cek satu ya. Br sama F itu sama-sama di golongan 7. Jadi ya Br lah. Br dan Br. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, biar stabil, dia pinjam 1 oktet. Yang ini juga sama, pinjam 1 oktet. Br, Br. Simetris juga kan? Karena simetris maka dia non. F pun juga sama. Nah, sekarang yang asimetris yang PCl3 seperti ini. Kita cek. PCl3 yang jadi usaha berarti P. Berarti ini ya, P. P valensi berapa? Dia golongan 15, berarti valensinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cl-nya ada 3, berarti Cl di sini, Cl di sini, Cl di sini. Cl punya 7, golongan 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah. Ini stabil dengan 1, pinjam 1 ya. Oktet, ini juga stabil, pinjam 1. Ini juga stabil, pinjam 1. P yang semula punya 5 elektronnya, valensinya, dia biar stabil oktet, dia pinjam 3. Dari mana? Dari Cl masing-masing 1. Nah, tapi dia ada ini, namanya apa ini? Tadi sudah kita bahas, namanya pasangan elektron bebas. Dia punya pasangan elektron bebas, sama gambarnya kelihatan ya, simetris atau enggak? Enggak kan? Dia asimetris, maka yang nomor D ini nanti polar. Ah, seperti itu. Karena nggak simetris, dia punya pasangan elektron bebas juga. Bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 5. Ikatan apa saja yang terdapat dalam senyawa KClO3? Oke, kita belajar KClO3. Terus bisa menggambar strukturnya ClO3. Kita identifikasi dulu. Ikatan yang kemarin ya, ikatan ion itu, di sini, kita ambil review. Ikatan ion itu antara logam dan non-logam. Logam nanti muatannya positif, non-logam muatannya negatif. Kalau kovalen, nanti sesama non-logam dan non-logam. Seperti itu ya. Oke, kita cek. Nah, KClO3. K. K di sini masuknya logam apa non-logam? K itu ternyata ada di sini. Nah, ini masuknya dia logam, teman-teman. Golongan 1. Berarti karena dia logam, otomatis ikatannya ion. Ada ionnya. Soalnya kan dilihat ikatan apa saja. Apa saja berarti bisa diidentifikasi lebih dari 1. Berarti dia mengandung ion. Kita simpan. Dia punya ikatan ion. Jelas ada. Kemudian Cl. Cl non-logam. O3, O juga non-logam. Seperti itu ya. K. K nomor atomnya ada 19. Jadi kalau teman-teman cari, oke, kita konfigurasikan ya. K itu punya 19. 19 kan 2, 8, 8, 1 kan. 1 ini biar jadi oktet stabil, maka satunya harus dilepas. Melepas 1 elektron. Kalau satunya dilepas, maka nanti muatannya K plus. Ini ya. Berarti nanti gambarnya K. Ini ada plus. Valensinya, elektronnya kakak gambar bulat sini ya. Nah, sekarang kita cek ClO. ClO3 berarti ada Cl. Ada O. O sama O. Ini ya. Cl itu punya berapa? Punya 7. Ya kan, dia valensinya 7. Gambar pakai bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O punya 6. Golongan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, biar stabil dia pinjem 1. Satu pasang maksudnya 2. Oh, punya 6 biar stabil. Jadi 8 ya, dia pinjem 2. Oh, yang ini juga pinjem 2 biar stabil. Oh, yang ini juga pinjem 2 biar stabil. Nah, CL ini dia kan 7 valensinya. Dia biar stabil butuh berapa? Butuh 1 aja. Berarti CL ini nggak butuh dari O. O yang atas ini, O yang sebelah kanan, O yang bawah, satu pasang ini semua hanya disumbangkan ke O buat dipakai berikatan. Dia nggak minta dari O. Nah, satunya dapat dari mana? Satunya dapat dari K. K tadi kan valensinya 1 ya. Biar stabil dia harus melepas 1. Nanti 1 ini bakal dilepas dikasihkan ke Cl. Nah, buat berikatan. Jadi ikatannya yang ini tadi ion ya. Nah, yang ini karena pasangan elektron disumbangkan dari salah satu atom, yaitu Cl, maka ikatannya bukan kovalen, namun kovalen koordinasi. Ini juga sama, Cl hanya menyumbang ke O kan, O nggak nyumbang ke Cl, maka ini juga namanya kovalen koordinasi. Yang ini juga sama, kovalen koordinasi. Seperti itu. Tadi katanya ion oke, kovalen koordinasi. Jadi ada 2 ikatan ion dan ikatan kovalen koordinasi. Kovalennya ada nggak, Kak? Nggak ada. Jadi kovalen kan konsepnya dia pemakaian bersama. Jadi yang Cl minjemin, O juga minjemin. Tapi ternyata di sini O dia nggak minjemin, dia hanya pinjem Cl aja. Seperti itu ya. Bisa dipahami kan? 5 soal sudah kita bahas. Jika masih ada yang bingung, jangan ragu, ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti kakak bantu. Jangan lupa like dan subscribe video kakak ini. Mari kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.